Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun ini dipenuhi kekhawatiran. Dunia menanti dengan cemas bukan karena perang di Gaza yang belum berakhir, tapi satu pidato yang dinanti-nanti dengan penuh rasa was-was, yakni dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sebab sikap Trump dan retorikanya mungkin saja bisa mengguncang arah diplomasi global. 145 negara telah menyatakan sikap mengakui negara Palestina. Bahkan sebagian besar ada sekutu-sekutu Amerika dan Israel di barisan para pendukung Palestina. Lalu pertanyaannya, akankah Trump menggunakan panggung PBB untuk menantang dunia? Ataukah jurang isolasi yang dihadapi Israel akan ikut menyeret Amerika Serikat dan Trump? Simak jawabannya dalam video berikut. Besok akan jadi kali kelima Trump berpidato di mimbar Majelis Umum PBB sejak ia kembali dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat. Ada banyak mata yang akan melihat dan mengawasi setiap kata yang diucapkan orang nomor satu di Amerika Serikat itu. Namun di balik penantian penuh was-was ini, terselip tanda tanya, akan seperti apa pidatonya kali ini? Sebab ada satu topik yang mungkin dapat membuat Trump dimusuhi oleh nyaris semua negara, yakni soal pengakuan terhadap negara Palestina. Mengutip CNN, sejak perang di Gaza pecah hampir 2 tahun ini, Amerika Serikat semakin tampak terisolasi dalam isu Palestina. Selama waktu tersebut, semakin banyak negara yang mengecam tindakan Israel di wilayah kantong itu. Sementara Washington tidak hanya mendukung sekutunya, tapi juga memberi perlindungan politik dan militer yang konsisten. Isolasi paling jelas terlihat pada Senin 22 September 2025 saat Prancis dan Arab Saudi menjadi tuan rumah bersama konferensi solusi dua negara. Konferensi ini didukung oleh 142 dari 193 negara anggota PBB. Amerika tidak berpartisipasi dalam konferensi tersebut. Mereka juga jadi satu dari hanya 10 negara yang memberikan suara menentang resolusi umum yang mendukung pertemuan tingkat tinggi tersebut. Ditambah semakin banyak negara yang memberi pengakuan terhadap negara Palestina, termasuk dari sekutu-sekutu utama AS. Mereka adalah Inggris, Australia, Kanada, dan Portugal. Tak ada tanda-tanda Gedung Putih akan mengubah pendiriannya sebagai pendukung setia pemerintahan Netanyahu. Alih-alih mengecam, pejabat pemerintahan Trump malah menyebut pengakuan terhadap Palestina akan mendorong Hamas untuk bereaksi terhadap Israel. Ini seperti diungkap oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio saat bertemu Netanyahu pada Senin 15 September 2025 lalu. Things that people are doing and these different countries are doing at the United Nations. First of all, they're largely being done because of their own domestic politics. Second of all, they're largely symbolic. They have really no impact whatsoever in bringing us any closer to a Palestinian state. The only impact they actually have is it makes Hamas feel more emboldened. Penolakan Washington terhadap pengakuan negara Palestina bukan sekadar retorika. Mereka juga berupaya menghalangi partisipasi otoritas Palestina dalam pertemuan tersebut. Caranya dengan menolak visa Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan anggota Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO lainnya untuk menghadiri sidang umum di New York. Amerika juga telah menetapkan kebijakan baru untuk menolak sebagian besar jenis visa bagi pemegang paspor otoritas Palestina. Akibatnya delegasi tingkat tinggi Palestina tidak akan hadir secara langsung di New York minggu ini. Namun Abbas diperkirakan akan hadir secara virtual pada konferensi hari Senin 22 September 2025 ini. Melihat tekanan yang begitu besar terhadap Amerika, bagaimana para pakar menerka sikap Trump nanti saat pidatonya menggema di ruang Majelis Umum PBB? Donald Trump berada dalam situasi yang tidak mengenakan jelang pidato kelimanya di hadapan Majelis Umum PBB. Profesor Politik Internasional dari Fordham University, Anjali Dayal, mengatakan bahwa situasi di aula markas besar PBB saat Trump bersiap pidato nanti mungkin akan menegangkan. Tapi Anjali menyebut secara pribadi Trump tidak selalu memusuhi PBB, dan itu terus konsisten ia sampaikan baik di masa jabatan pertamanya maupun kedua ia menjadi Presiden AS.
Trump disebutnya menyukai kemegahan PBB, dan Presiden Amerika Serikat selalu disambut dan menjadi tokoh penting di forum ini. Hal itu menjadi kebanggaan untuk Trump. Namun kali ini mungkin berbeda. Direktur PBB Richard Gowan mengatakan jika Trump menyampaikan pidato yang relatif ramah, hanya menyoroti keberhasilannya sendiri, ia berpikir orang-orang mungkin akan merasa lega. Tapi bagaimana jika itu menyinggung soal Palestina? Selama ini Trump mengambil pendekatan agresif terhadap PBB dalam agenda America First-nya. Trump secara drastis memangkas pendanaan untuk kelompok-kelompok bantuan PBB setelah mengumumkan penarikan diri Amerika Serikat dari Dewan Hak Asasi Manusia dan badan-badan lainnya. Ia juga memerintahkan peninjauan menyeluruh terhadap keterlibatan Amerika di badan dunia tersebut. Richard Gowan menyebut suasana berbeda akan terjadi jika ia menantang negara yang mengkritik Israel. If he gives a relatively friendly speech, concentrating on his own successes, I think everyone will be relieved. If he gives a very tough speech, especially challenging other countries over their criticism of Israel, then I think everyone will be very nervous. Ia menambahkan meski ada ketegangan, Trump sebenarnya menikmati penampilannya di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sisi lain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akan bertemu Majelis Umum PBB pekan ini. Ia juga mengaku akan bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal itu menyusul langkah terbaru negara-negara barat yang mengakui negara Palestina. Netanyahu mengungkapkan bahwa nantinya ia akan menyampaikan kebenaran dan perjuangan Israel dalam melawan kekuatan jahat. Menurutnya Israel punya visi, yakni untuk perdamaian yang lahir dari kekuatan. Pernyataan tersebut disampaikannya di Yerusalem pada Minggu 21 September 2025. במוצאי ראש השנה אני אצא לעצרת האו"ם, מיד לאחר מכן אני אפגש עם ידידנו הנשיא טראמפ. באו"ם אני אציג את האמת. זו האמת של ישראל, אבל היא האמת האובייקטיבית, במאבק הצודק שלנו מול כוחות הרשע, ואת החזון שלנו לשלום אמיתי, שלום מתוך עוצמה. Majelis Umum PBB selalu menjadi panggung. Di sanalah kata-kata bisa menjatuhkan citra, sekaligus mengangkat harga diri bangsa. Tapi tahun ini semua mata tertuju pada satu nama, yakni Donald Trump. Pidato kelimanya datang di tengah dunia semakin bulat mengakui Palestina, sementara Washington justru semakin keras menolak. Satu persatu sekutu lama berbalik arah, meninggalkan Amerika sendirian di ruang sidang yang dulu pernah mereka kuasai. Di sisi lain, Netanyahu membawa kebenaran versinya sendiri tentang perang, tentang kekuatan, tentang perdamaian yang katanya lahir dari senjata. Maka apakah mimbar tertinggi dunia akan menjadi ruang untuk mencari solusi atau sekadar panggung retorika tanpa aksi? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.